silakan. Oke. Oh iya, aku yang ngomong ya. Hai, welcome to Bis Bus bersama aku Gloria Jessica dan aku Adi Govinda. Yeay. Oh boleh ada Bis, tepuk bis, tangannya. bis, bis. Nah, Mas Ade dan Kak Glo, Yes. boleh diceritakan sedikit apa itu isi lagu dari Terbelah Jadi Dua? Oke, silakan Pak Pencipta. Oh, Lagu Terbelah Jadi Dua, lagu yang bercerita tentang hati yang dihianati. Sebenarnya jelas banget dari liriknya, tapi di sini mungkin lagu ini dibikin untuk menemani hari-hari ketika kalian berpikir bahwa sebenarnya kalian tuh layak dicintai dengan baik. Gitu. betul. Layak dicintai dengan baik. Dengerin ya teman-teman ya. Menurut kalian berdua nih, apa yang lebih sakit, diselingkuhin atau sadar kalau kita itu bukan pilihan utama? Sadar kalau kita bukan pilihan utama. Kalau aku. Setuju. Ya? Ya, setuju. Nah, Mas Ade, kan ini Mas Ade yang nulis semua lagunya Ya. liriknya. Ya. Nah, ini ada cerita nyatakah atau ini memang curhatan hati Mas Ade masa lalu atau emang dari orang terdekat gitu? Cerita pribadi saya. Jadi kayak di sidang-sidang gitu loh. Namanya juga penulis lagu. Kebetulan ini cerita pribadi saya. Ya. Nah, Kak Glo Jess, Yes. kakak ini kan katanya sempat nangis ya ngelihat scene terakhir di musik videonya. Betul. Nah, kakak ini kenapa bisa sampai nangis, flashback kah di masa lalu gitu? Ini memancing semua pertanyaan. Kenapa dua pertanyaan terakhir tuh kayak beber yang baru terbahas-bahas gitu ya? Ya, kebetulan sebentar sampai ingus saya agak keluar nih. Gitu. Masih aman kan ya Kak di kamera ya? Iya, jadi kebetulan baru banget diceritain sama Kak Ade gitu. Akhirnya kita sempat ngebahas juga dengan bagaimana kita mau rilis Terbelah Jadi Dua ini. Dan yes, itu terjadi dalam kehidupanku, pernah terjadi sekali seumur hidup. Begitupun project ini ya menjadi Iya. sekali seumur hidup. Maksudnya untuk lagu Terbelah Jadi Dua. Kalau kita kan masih ada album ya. Iya, betul sekali. Album Tapi Blue. Kak Yes. Glo, kalau misal pas pertama kali kakak ngebaca liriknya nih pertama kali, apa yang kakak rasakan? Yang aku rasakan adalah kan aku langsung terbayang ya bahwa karakter ini sebagai perempuan dan aku harus merasakan bagaimana berdiri di posisi tersebut gitu, dengan kata-kata, dengan lirik, dengan notasi yang dibawakan gitu. Oleh ciptaannya Kak Ade ini aku ngerasa lagu ini hadir untuk menceritakan sebuah kisah, sebuah rasa, sebuah emosi yang memang dia sudah mencintai secara penuh, tapi ternyata ujung-ujungnya semua yang dia tabur, semua cinta itu akhirnya terbelah hanya karena mungkin karena kehadiran orang lain, tapi juga nggak bisa kita salahin, tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan kita yang paling membuat kita sakit gitu. Karena kan memang dia yang akhirnya yang tadi kakak sempat tanyain, menyadari bahwa dia bukan satu-satunya atau dia bukan pilihan utama. Yang dia kira karena dia di mata dia laki-laki itu adalah yang utama dan satu-satunya dan selamanya buat dia. Gitu. Mungkin banyak ya Kak orang di luar sana yang pernah merasakan di posisi itu. Yes. Nah, menurut Mas Ade dan Kak Glo nih, kenapa sih cinta itu kadang bisa membuat orang tetap tinggal di tempat yang sebenarnya itu menyakitkan? Karena menurutku banyak orang itu sudah tidak mau mencoba untuk bahasanya gimana ya yang paling benar. Jadi gini, dia sudah terbiasa dengan keadaan misalnya sama seseorang ini, dia tidak berani untuk keluar dari lingkup itu untuk mencoba kehidupan yang baru. Jadi sebenarnya bisa, tapi dia malas aja, udah keburu misalnya kayak Takut. banyak orang tuh aku lihat juga malas kenal orang baru, malas pendekatannya lagi ya. Jadi dia memang di situ-situ aja, mungkin disakiti tapi nanti baik lagi. Makanya hubungan toksik itu kan sebenarnya areanya kan di situ kan. Dia nggak berani move on gitu sih.
takut segala bentuk ketakutan. Jadi kadang kan posisi orang juga beda-beda. Tapi kebetulan ini datang dari kisahku sendiri juga karena pernah dalam sebuah toxic relationship dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Yang aku rasakan adalah takut. Kalau tadi berarti takut mengulang. Iya. Harus mengulang dengan membangun perasaan dengan orang yang baru, tapi juga takut apakah nanti sama saja hasilnya juga. Terus kedua, takut kesepian. Karena kekosongan itu terkadang sangat-sangat menakutkan gitu. Ketiga, takut yang paling, kalau dari posisi aku yang paling sulit untuk lepas. Takut menyakiti sekitar atau mengecewakan sekitarku. Jadi karena sering kali toxic relationship itu kalau yang mengarah ke abusive ya, itu benar-benar terjebak dalam satu ancaman gitu. Jadi ngerasa tidak tenang terus setiap hari, tapi at least waktu itu dengan polosnya berpikir ya biarin gue karena ini adalah step yang aku ambil, pilihan yang aku ambil, orang lain siapapun gak boleh kena imbasnya. Jadilah itu aku tanggung sendiri. Padahal tidak ada orang yang sepenuhnya sayang dan cinta sama kamu mau dan rela lihat kamu seperti itu. Jadi ya, semoga karya ini bisa menemani masa-masa sulit itu, tapi sekaligus juga mengingatkan lewat rasa kami bahwa justru rasa sakit kamu yang sedang kamu teriakan itu, kamu tahu kamu tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Oh, Dalam banget ya. daging ya. Umur berapa sih gue, Kak? Gitu. Nah Kak, kalau misalkan Bener. seseorang ada yang lagi di posisi terbelah jadi dua nih, Hmm. menurut kalian lebih penting mana nih, mempertahankan cinta atau mempertahankan harga diri? Masa ada dua? Mempertahankan harga diri. Harga diri ya, di atas segalanya ya Mas. Oh iya, Ya, kalau aku. ya, Iya sih pastilah. ya. Aku mulai goyah ya. Aku juga tadi kayak pertahankan harga diri gitu. Tapi Tapi gak yakin. tapi di usia kita seperti ini ya gitu, dengan kita masing-masing juga sudah berkeluarga dan udah memiliki anak. Iya. Nah, kayaknya semakin Ya, itu seiring beda kita lagi dewasa ya. beda lagi. Tapi justru itulah guys, ketika kalian belum menikah, belum ada janur kuning dan lain sebagainya, itu pride nomor satu. Tapi Betul kalau sekali. sekarang mungkin nanti seiring berjalannya waktu ya tergantung lah kesepakatan masing-masing, tapi ingat layak dicintai. Jadi carilah yang memang akan benar-benar layak mendapatkan cinta kamu gitu. Ya nggak sih, Kak? Tuh. Karena kita berdua nih berbahagia banget nih sama keluarga. Kemarin kita baru cerita soal Iya, itu iya, juga. Bagaimana kita bersyukur dipertemukan sama pasangan masing-masing. Betul. Tapi Mas Ade, apa sih kayak pesan pribadi nih yang pengen Mas Ade sampaikan untuk pendengar di luar sana yang mungkin memang sedang mengalami di posisi terbelah jadi dua ini tuh lewat lagu ini? Ya, ya sebenarnya kalau kita dengar liriknya itu nggak, maksudnya gini, di liriknya juga belum ada kata-kata untuk harus move on atau apa enggak, karena ini cuma benar-benar nyeritain kisah dia dihianati. Tapi ya kalau pesannya mungkin yang tadi, ya kalian itu benar-benar harus mencari orang yang tepat mencintai kalian. Atau biasanya gini, kita tuh cinta sama orang let's say 100%, tapi dia cinta ke kita 30 atau 40%, itu menurutku terlalu jauh. Jadi memang harus yang mendekati, walau susah lah kalau dapat yang sama biasanya, tapi cari yang memang satu frekuensi atau seimbang gitu. Jadi nggak makan hati. Betul. Nah, Mas Ade, Kak Glo, ada gak bagian tertentu dari lagu ini yang menurut kalian nih paling menghantam emosi? Kak Glo dulu. Aku ya. Sebenarnya secara keseluruhan lagu ini benar-benar menghantam, tapi proses dari setiap liriknya gitu. Tapi ada di lirik terakhir, jiwaku, pokoknya ada tiap kali bagian terakhir tuh, jiwaku rusak karenamu. Menurut aku ketika itu udah itu udah sebuah kesimpulan gitu. Jadi mungkin balik ke pertanyaan sedikit ke sebelumnya juga agak sedikit menyenggol, yang akhirnya ketika dengerin Kade aku juga sadar lagu ini tuh hadir untuk apa. Kadang ada beberapa tipe orang yang mungkin nggak bisa fully teriakin, nggak bisa fully nangis, dan lagu ini hadir buat
ngewakilin mereka gitu. Mungkin bisa jadi sebuah kelegaan ketika satu orang meneriakkan satu emosi kamu yang kamu, kadang kita kalau lagi menghadapi sesuatu rasanya kayak kecekek banget dan tidak bisa berkata-kata. Dan itu disampaikan oleh, mungkin itu gunanya sebuah karya, sebuah seni. Dan kali ini dari lewat karyanya Kak Ade gitu, yang aku coba nyanyikan, mungkin itu bisa merilis sesuatu, rasa sakitmu, kekecewaanmu terbesar itu. Jadi menurut aku untuk menyadari dari tiap liriknya kayak, ya ampun, iya juga aku merasakan ini ternyata. Yang dia akhirnya nggak bisa deny lagi bahwa jiwanya tuh sampai rusak karena seseorang gitu. Itu udah paling dalam sih menurut aku. Jiwa rusak. Kenapa tuh Kak Ade? Oh, kok jadi aku yang nyanyi ya? Maaf. Dari Mas Ade? Mana ya sama sih. Aku dari awal memang suka semuanya. Maksudnya partnya itu biasanya suka refnya atau bridge-nya atau kalau ini aku benar-benar suka. Bukan karena even laguku let's say yang misalnya jadi big hits ya, aku ada juga yang cuma suka refnya gitu. Tapi kalau ini emang suka semuanya. Betul. Gitu. Iya, full nada juga. Full nada juga notasi. Jadi aku juga tadi nggak bisa milih Kak, jujur. Tapi ketika itu tadi karena jadi langsung inget, oh iya, jiwaku rusak karenamu tuh bener-bener kayak langsung konklusi gitu. Kesimpulan dari keseluruhan lagunya itu. Buktinya aku alami, aku dicintai, juga disakiti. Hatimu libatkan yang lain, membuat cintamu terbelah jadi dua. Batinmu libatkan yang lain, merasuk hatimu. Jiwaku rusak hatimu libatkan yang lain. Hai In People, aku Gloria Jessica. aku Ade Govinda. Jangan lupa dengarkan lagu terbaru kami, Terbelah Jadi Jadi Dua, di semua digital platform. streaming platform favorit kalian.